Malam ini, cobalah matikan semua gawai, tutup jendela, cabut semua kabel, hilangkan notifikasi, hentikan musik latar, redam semua obrolan. Apa yang tersisa, hening, benar-benar hening. Bagi banyak dari kita, keheningan total bukanlah kedamaian. Ini adalah kekosongan yang mengganggu. Sensasi cemas perlahan merayap. Tiba-tiba kita teringat deadline yang terlewat, penyesalan masa lalu, atau kekhawatiran masa depan. Kita merasa harus segera mengisi kekosongan itu dengan musik, podcast, atau sekadar menggulir media sosial. Kita hidup di zaman yang ketakutan pada keheningan. Tapi mengapa otak kita yang lelah justru merasa terancam saat diberi kesempatan untuk istirahat dari suara? Inilah dibalik tanya. Hari ini kita akan menyelami kenapa kita merasa cemas saat hening. Jawaban ini melibatkan evolusi, psikologi modern, dan filsafat kuno. Mari kita mulai dari awal, dari perspektif evolusi. Selama ratusan ribu tahun, bagi nenek moyang kita yang hidup di alam liar, keheningan bukanlah hal yang baik. Bayangkan Anda seorang manusia purba di hutan, siang hari, hutan penuh dengan suara kehidupan, desahan angin, kicau burung, dengungan serangga. Suara-suara ini memberitahu Anda bahwa lingkungan aman dan berfungsi normal. Namun, jika tiba-tiba suara-suara itu mati total, itu adalah pertanda bahaya besar. Keheningan total berarti ada predator besar, singa, harimau yang sedang mengintai. Hewan-hewan kecil dan burung-burung diam karena mereka merasakan kehadiran bahaya yang mematikan. Jadi, jauh di dalam batang otak kita, ada sirkuit kuno yang mengajarkan kita, suara adalah kehidupan dan keamanan. Keheningan adalah jeda sebelum serangan. Respa, cemas yang kita rasakan saat hening total hari ini adalah gema dari insting purba itu. Ini adalah alarm evolusioner yang berteriak, ada yang salah, bersiap untuk lari. Keengganan kita terhadap keheningan diperburuk oleh gaya hidup modern. Kita telah melatih otak kita untuk selalu membutuhkan stimulasi eksternal. Dalam psikologi, ini disebut penghindaran pengalaman experiential avoidance. Kita terus-menerus mengisi ruang kosong dengan suara karena kita takut pada apa yang akan kita temukan di dalam keheningan. Diri kita sendiri, keheningan adalah ruang yang memaksa kita menghadapi proses kognitif yang tidak menyenangkan, pikiran yang tidak terstruktur, kenangan yang menyakitkan, atau pertanyaan eksistensial yang besar. Kita menghindari metakognisi ini. Kita takut jika kita berhenti mendengarkan dunia luar, kita akan dipaksa mendengarkan suara di dalam kepala kita. Sebuah studi terkenal dari University of Virginia bahkan menunjukkan betapa ekstrimnya penghindaran ini. Para peneliti menempatkan subjek dalam ruangan sunyi tanpa gawai. Hanya boleh berpikir. Sebagian besar subjek melaporkan rasa tidak nyaman yang tinggi. Dan yang paling mengejutkan, ketika diberi pilihan, sebagian kecil dari subjek ini memilih untuk menyetrum diri mereka sendiri daripada hanya duduk dan berpikir dalam keheningan selama 15 menit. Ini menunjukkan betapa kuatnya otak kita diprogram untuk lebih memilih stimulasi negatif, rasa sakit, daripada kekosongan internal, refleksi diri. Di luar masalah pribadi, budaya kita juga telah memandang keheningan sebagai sebuah kegagalan. Kita hidup dalam budaya bisines. Diam atau hening sering diartikan sebagai malas, tidak produktif, atau tidak relevan. Kita merasa perlu untuk selalu sibuk, selalu terhubung, selalu available. Jika Anda tidak mendengarkan podcast sambil lari, Anda dianggap membuang-buang waktu. Keheningan juga memicu FOMO, fear of missing out. Keheningan seolah memotong kita dari aliran informasi global. Kita cemas bahwa di luar keheningan yang kita rasakan ada berita besar, gosip penting, atau peluang yang sedang kita lewatkan. Suara adalah konfirmasi bahwa dunia sedang bergerak. Hening adalah negasi dari partisipasi kita di dalamnya. Otak kita sebuah mesin yang dirancang untuk efisiensi terperangkap dalam lingkaran feedback negatif. Semakin kita mengisi kekosongan dengan suara, semakin kita melatih otak untuk tidak tahan dengan ketiadaan suara. Paradoksnya, meskipun kita cemas terhadap keheningan,
Keheningan adalah salah satu hal terbaik bagi otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa keheningan dapat membantu regenerasi otak hippocampus. Sebuah studi pada tahun 2013 menemukan bahwa keheningan setidaknya 2 jam sehari dapat membantu pertumbuhan sel-sel baru di hippocampus, area otak yang terkait dengan memori, emosi, dan pembelajaran, mengurangi tingkat stres kortisol. Keheningan terbukti lebih efektif daripada musik santai dalam menurunkan tekanan darah dan sirkulasi. Hormon stres, kortisol, memperkuat TMN, keheningan adalah lingkungan terbaik bagi default mode network yang kita bahas tadi. Tanpa gangguan, DMN dapat membersihkan cache kognitif, mengkonsolidasikan memori, dan yang paling penting, memperkuat koneksi baru yang vital untuk kreativitas dan pemecahan masalah. Keheningan, jika diterima, adalah waktu di mana otak kita melakukan inventarisasi dan pemeliharaan diri. Ini bukan kekosongan, melainkan ruang hampa yang dibutuhkan untuk mengisi ulang tenaga. Jadi, mengapa kita cemas saat hening? Karena secara evolusioner, hening berarti bahaya. Secara psikologis, hening memaksa kita untuk menghadapi kekacauan internal dan pikiran-pikiran yang kita coba tekan. Dan secara budaya, hening dianggap tidak produktif. Solusinya bukan menghindari keheningan, tapi mendekatinya dengan sadar. Anggaplah keheningan bukan sebagai kekosongan yang harus diisi, tapi sebagai kanvas kosong yang perlu Anda isi dengan kejernihan pikiran Anda sendiri. Jangan langsung lari ke musik saat Anda cemas dalam keheningan. Coba dengarkan keheningan itu sejenak. Biarkan pikiran-pikiran yang tidak nyaman itu datang dan pergi. Biarkan DMN Anda bekerja mungkin. Di balik kecemasan itu, Anda akan menemukan bukan ancaman, melainkan solusi dan kedamaian yang selama ini Anda cari. Ini adalah Di Balik Tanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.